Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1/144 IOFrame Sidan. Seperti biasanya sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya ini cukup solid ya atau kokoh. Tidak ada yang loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren ya. Siluetnya ini juga keren. Detail-detailnya ini juga bagus ya. Seperti di bagian badannya ini, terus tangannya, terus kakinya ini juga bagus-bagus ya untuk detailnya. Terus untuk warnanya sendiri ini dominasi warna merah kecoklatan ya. Merah gelap seperti ini, kemudian ada warna abu-abu dan warna abu-abu kehijauan seperti ini ya. Untuk kombinasinya ini menurut saya cukup bagus. Terus untuk separasi warnanya sendiri ini menurut saya akurat ya, karena untuk foil stickernya sendiri hanya ada dua seperti ini, dan ini hanya untuk visornya saja ya, bagian sini dan bagian dalamnya ya ketika ini dibuka. Dan keduanya ini tidak saya pasang ya, karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Kemudian untuk kekurangannya sendiri masih ada ya, yaitu simline maupun nutmegnya. Untuk simline-nya sendiri masih kelihatan di bagian kakinya ini ya, betisnya ini ya. Di sini ada simline. Kemudian di bagian senjata ini juga ada simline-nya. Senjata yang ini juga ada simline-nya ya di sini. Kemudian di bagian bahu ini ada simline-nya. Terus backpack-nya ini juga ada simline-nya. Dan di bagian kepala ini juga ada simline-nya. Sedangkan untuk nutmeg-nya masih ada kelihatan ya, di bagian kakinya ini masih kelihatan. Di sini juga kelihatan. Kemudian di bagian kepalanya ini kelihatan, dan bagian backpack-nya ini juga kelihatan. Terus di bagian bahu keduanya ini juga kelihatan. Ya, untuk simline maupun nutmeg di kit ini masih kelihatan ya. Jadi kalau mau dihilangkan perlu ekstra kerja lagi. Kemudian untuk perbandingannya di sini hanya akan saya bandingkan dengan dua kit saja ya. Yang pertama adalah HG RX 782 Gundam dan HG IBO Barbatos Lupus seperti ini. Untuk tingginya sendiri menurut saya ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan RX 782 Gundam ya, kalau dilihat di bagian bahunya. Namun jika dibandingkan dengan Barbatos Lupus jelas lebih pendek ya. Kemudian jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya. Dan pembahasan dari hasil rakit HG IOFrame Sidan kurang lebih seperti ini saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa ada senjata maupun aksesoris yang menempel, dan seperti biasanya akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, bisa menengadah, bisa mengangguk seperti ini, kemudian maju mundur sedikit seperti ini, kemudian kanan kiri seperti ini, kemudian miring seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian visornya ini ada gimmick ya, bisa dibuka. Caranya adalah kita tarik terlebih dahulu, kemudian kita pasang di bagian atasnya seperti ini. Nah, gimmick visornya terbuka seperti ini. Menurut saya ini bagus ya untuk gimmick di bagian kepalanya. Kemudian yang selanjutnya, sebentar, di sini akan saya tutup dulu. Sepertinya agak susah. Oh ya, udah. Selanjutnya adalah bagian tangannya. Tangannya bisa direntangkan ke samping, kemudian diangkat ke atas sejauh ini saja ya. Ini sudah mentok. Kemudian di bagian armor bahu ini bisa dibuka seperti ini. Kemudian di bagian bahu ini ball joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian lengan atasnya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu bagian sikunya bisa ditekuk seperti ini ya. Di sini hanya single joint, namun ini lebih dari 90 derajat. Kemudian di bagian pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Selanjutnya di bagian badannya, di antara perut dan dadanya ini ada joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bagus banget ya. Banyak banget kayak gini. Terus di bagian joint antara perut dan
pinggangnya itu ada ball joint, jadi bisa digerakkan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Oke, untuk perutnya kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian pinggangnya untuk front skirtnya ini bisa dibuka seperti ini ya, kayak gini. Kemudian side skirtnya bisa dibuka seperti ini juga, namun sedikit ya, kayak gini. Terus ini juga seharusnya bisa diputar, nah kayak gini. Sedangkan untuk back skirtnya ini sudah mentok ya, namun di bagian sini ada semacam apa ya, buka tutup kayak gini untuk menyimpan rifle-nya ya di sini. Kemudian yang selanjutnya di bagian kakinya, di sini untuk kakinya kayak gitu ya, joinnya bisa digerakkan seperti ini, terus selangkangannya bisa digerakkan seperti ini ya, kayak gitu. Terus kakinya diangkat ke depan sejauh ini, ke belakang ini sudah mentok. Sedangkan untuk ke samping seperti ini ya, ini seharusnya bisa split kalau side skirtnya ini diangkat kayak gitu, kayak gitu. Nah, seperti ini ya, ini bisa split ya, kayak gitu. Ini bagus ya untuk kakinya ya. Kemudian di bagian paha ini bisa diputar ya 360 derajat seperti ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya di bagian lututnya, di sini seharusnya ada 2 join ya, di sini dan di sini. Jadi bisa ditekuk seperti ini. Nah, ini kayak gini. Ini bagus banget ya untuk bagian lututnya. Kemudian di bagian betis belakang ini ada thruster yang bisa digerakkan ya, kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir di bagian pergelangan kakinya, di sini bisa digerakkan seperti ini, kayak gitu. Terus diputar 360 derajat. Kemudian miring seperti ini, terus bagian telapak kaki depannya ini bisa digerakkan seperti ini. Dan di bagian ankle armornya bisa digerakkan seperti ini. Oke, untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini sangat bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini ada 5 macam dan seperti biasanya akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama ini adalah partisan. Untuk bentuknya seperti ini ya, terlihat seperti alat pemukul. Namun menurut saya ini cukup keren ya dan cukup unik juga. Untuk warnanya sendiri ini hanya warna abu-abu sedikit kehijauan seperti ini. Untuk bagian pegangannya ini bisa dipanjangkan seperti ini. Oke, untuk senjata yang pertama ini menurut saya cukup unik dan bagus juga. Untuk senjata yang kedua yaitu gauntlet, ini adalah shield kecil ya. Dan ini hanya satu part saja berwarna abu-abu seperti ini. Ini dipasang di bagian lengan bawah baik tangan kiri maupun tangan kanannya. Kemudian senjata yang ketiga adalah rifle. Untuk bentuknya sendiri seperti ini ya. Menurut saya ini bentuknya keren. Namun warnanya sendiri ini hanya warna abu-abu. Tidak ada artikulasi maupun gimmick di rifle ini. Dan untuk rifle-nya ini bisa dipasang di tangan kiri maupun tangan kanan dan bisa disimpan di bagian belakang pinggangnya. Untuk senjata yang keempat adalah riot shield ya. Ini adalah shield yang lebih besar jika dibandingkan dengan gauntlet yang tadi. Seperti ini. Untuk warnanya sendiri ini warna abu-abu dan ukurannya hampir setengah dari ukuran MS-nya ya. Jadi seharusnya ini bisa melindungi MS-nya dari serangan apapun, seperti ini. Dan yang terakhir adalah backpack-nya seperti ini. Di sini warnanya merah marun ya dan warna abu-abu seperti ini. Di sini ada konektor untuk menyimpan partisannya ya, baik yang kiri maupun yang kanan. Kemudian di sini ada thrusternya juga. Untuk konektornya ini bisa diputar seperti ini. Ini juga ya, sama saja. Oke, untuk pembahasan dari senjata maupun aksesoris dari IOFrame Sidan kurang lebih seperti itu saja. Cukup banyak ya, cukup lengkap juga dan cukup unik juga. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari IOFrame Sidan menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk!
Untuk kesimpulan dari HG Ayo Frame Sidan ini menurut saya bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini, memiliki detail serta kombinasi warna yang menurut saya bagus juga ya. Separasi warnanya sendiri di sini sangat akurat, karena untuk voice stickernya sendiri hanya ada dua, yaitu untuk bagian visornya. Untuk artikulasinya ini sangat bagus dan memiliki senjata yang cukup lengkap dan unik juga. Untuk kekurangannya seperti simline maupun nakmak masih kelihatan, jadi perlu ekstra kerja lagi untuk menghilangkannya. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi, terutama untuk kalian yang memang suka dengan kit HG AIBO. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 9 dari 10 karena kit ini memang bagus. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.